Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, bukan pula Pak Jokowi, bukan pula orang tuanya. Masya Allah, saya bilang Anda nih goblok atau tolol. Maaf ngomong saya kasar, karena orang kayak Anda dia ngomong halus nggak akan nangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Bahaudin, yaitu yang merupakan aktivis UI Watch, yaitu menyoroti statement Bahlil yang pernah mengatakan bahwa keikutsertaan Gibran menjadi cawapres Prabowo tidak ada keterlibatan Jokowi di dalamnya, melainkan adalah permintaan Prabowo. Jadi statement dari Bahlil ini disampaikan pada saat podcast bersama A1 Kumparan. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, bukan pula Pak Jokowi, bukan pula orang tuanya. Apalagi yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh, informasi ibunya tuh nggak ada? Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu. Mas Peter kenal banget, dekat banget dengan ibu? Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Tahu lah ya kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu. Yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus itu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai, di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi agar koalisi ini tidak pecah. Ya. Dan itu bisa dicek. Nah, statement dari Bahlil ini akhirnya ditanggapi oleh aktivis UI Watch, yaitu Taufik Bahaudin. Ini argumentasinya bego, tolol bin bodoh, gambaran dari orang yang ngomong. Sorry Pak Bahlil, saya nggak tahu background Anda. Anda kok begitu banget komentarnya? Kalau perlu kita ketemu, kita ngobrol. Saya nggak tahu background sekolah Anda apa, atau background latar belakang perjalanan hidup Anda. Masa Anda bisa bilang ikutnya Gibran sebagai cawapres karena Prabowo minta dan pimpinan partai-partai koalisi setuju. Jadi seakan-akan Jokowi tidak ikut campur dan ujungnya apa? Ngirim pesan ini bukan nepotisme. Masya Allah, saya bilang Anda nih goblok atau tolol. Maaf ngomong saya kasar, karena orang kayak Anda dia ngomong halus nggak akan nangkep. Sebagai orang tua Jokowi kalau memang nilai-nilainya tidak melarang nepotisme, dia akan bilang nggak boleh. Ini pura-pura tolol, diam, cari muka. Jadi Jokowi nggak terlibat, ini Prabowo yang minta. Partai dia yang salah kalau dianggap nepotisme. Jokowi nggak terlibat, ini Prabowo yang salah, ketua partai yang salah. Udahlah, Anda jangan anggap semua orang begonya kayak Anda lah. Saya ngomong kasar. Kualitas orang kalau bego, ngebohongnya pun bego. Terus terang aja, saya pakai istilah bego lah. Dia sendiri. Iya, itulah kualitas dia. Kualitas berbohongnya, logikanya, kualitas intelektualnya itu cuman segitu. Jadi saya nggak heran kalau dia diangkat menjadi menteri, salah satu menteri yang begitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau yang tersinggung. Yang ngomong Anda, ini kesimpulan. Anda menggiring saya, membuat saya sampai pada pendapat seperti itu. Silakan bantah kalau nggak betul. Mari kita ketemu. Jadi apa yang disampaikan oleh Taufik Bahaudin saya menilai benar ya. Sepertinya memang Bahlil ini ingin nyebokin Gibran ya, supaya tidak ada stigma di masyarakat bahwa dia anak haram konstitusi. Jadi bukan istana yang menyeting Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Padahal dari bocor halus Tempo sudah mengungkapkan masalah ini. Saifullah Fatah akhirnya juga angkat suara di mana dia mengatakan bahwa Gibran merupakan anak kandung nepotisme dan sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Ia dilahirkan dari proses politik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Saya ingin mengutip langsung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1
angka 5 dari undang-undang ini menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, peristiwa keluarnya ketetapan MK nomor 90 tahun 2023 jelas memenuhi definisi nepotisme itu. Ada sang paman yang menjadi ketua MK. Ada presiden, ayah kandung Gibran, dan kakak ipar ketua MK. Maka memaksakan Gibran yang belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebelum direvisi oleh ketetapan MK tadi adalah perbuatan nepotisme. Dengan demikian, apa yang terjadi di hadapan kita sebetulnya adalah pelanggaran undang-undang dan di dalamnya terlibat presiden. Itulah saudara yang saya sebut sebagai sebab yang sangat dasar untuk menolak Gibran. Jadi sebenarnya sudah memenuhi syarat ya bahwa Gibran beserta keluarga dan pamannya melakukan pelanggaran. Dan Aliansi Perguruan Muhammadiyah menyerukan petisi hapus Prabowo Gibran dalam Pilpres karena dinilai pemberian harapan palsu. Muhammadiyah yang merupakan alumni Perguruan Muhammadiyah yang merupakan wadah komunikasi alumni Perguruan Muhammadiyah mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi seluruh Indonesia menyampaikan petisi dengan nama petisi hapus Prabowo Gibran PHP Gibran sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Yang kedua, atas dasar khitob, keputusan dan panduan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa, meminta kepada anggota dan pengurus eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Gibran untuk bertaubat atau taubat politik dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran. Yang ketiga, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama, mengajak keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Keempat, meminta kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong datang ke TPS dengan tidak memilih Prabowo Gibran serta berperan aktif turut mengawasi terhadap bahaya potensi kecurangan pemilu. Jadi tidak boleh golput kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah. Yang kelima, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan pemilu, baik di masa kampanye, masa tenang, dan masa pemilihan. Dokumentasi. Jadi benar sekali ya, udah seharusnya yaitu Prabowo Gibran dihapus dalam kontestasi Pilpres 2024 ini karena sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan ini benar-benar sangat menyedihkan sekali sehingga guru-guru besar di seluruh Indonesia harus buka suara. Dan yang lebih aneh lagi, ada pendukung-pendukung dari 02 sudah melihat fakta yang ada bahwa Gibran ini merupakan produk anak haram konstitusi yang sengaja diciptakan bapaknya dan pamannya untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ini. Tetapi masih ada juga pendukung-pendukungnya yang memberikan suara. Mereka tidak melihat fakta yang ada dan ini benar-benar menyedihkan sekali. Alasan kelima saya tidak mendukung Pak Prabowo itu adalah saya merasa aneh dan lucu. Karena apa? Anehnya itu seorang mahasiswa atau orang yang berkuliah
atau pernah sekolah itu mendukung Pak Prabowo itu dengan alasan apa? Tidak jelas. Jadi kelihatannya mereka itu orang sinting semua. Karena apa? Masa dibela-belain sekolah tinggi, kuliah, S1 tetap mendukung yang jelas-jelas orangnya menyalahi aturan, melanggar aturan dan melanggar konstitusi. Kan lucu saja. Masa kalah sama petani seperti saya bisa mikir? Masa kuliah habis uang banyak dan sekolah tinggi nggak bisa mikir bahwa melanggar konstitusi itu salah? Berat. Kelihatannya alasan saya kelima itu tidak mau bersama orang-orang sinting. Alasan kelima saya tidak mendukung Pak Prabowo itu adalah saya merasa aneh dan lucu. Jadi petani saja mereka tahu ya, mikir ya, tidak memilih 02 karena sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sudah jelas fakta dan data mereka sengaja memperkosa undang-undang, bahkan etika pun dilanggar. Tetapi mereka masih saja all in Prabowo. Dan juga EF Saifullah Fatah mengungkapkan bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti Prabowo Gibran harus kalah. Karena dengan begitu rakyat bisa memberi pelajaran untuk Presiden Jokowi, sekaligus pelajaran secara umum untuk semua, termasuk calon pemimpin, bahwa tidak boleh lagi Presiden melakukan hal yang menyimpang dari demokrasi seperti hari ini. Ya, Prabowo Gibran harus kalah. Maka kemudian Pak Jokowi dikasih pelajaran. Dan dengan pelajaran itu kita bisa mengumumkan bahwa tidak boleh lagi ada presiden yang bisa melakukan nepotisme secara terang-terangan, melakukan pemihakan yang terang-terangan dengan cawe-cawe bablas. Tidak boleh. Tetapi menyatakan itu saya tidak cukup. Ada sejumlah perangkat perundang-undangan yang harus dibuat. Salah satunya adalah undang-undang lembaga kepresidenan tentang termasuk di dalamnya mengatur saat-saat terakhir seperti di Amerika ada aturannya. Di saat-saat akhir masa jabatan presiden itu dibikin pincang dia, kalau istilah Jenderal Aizul Mukhtar, dipincangkan presiden itu dikarenakan presiden akan terlibat dalam urusan elektoral. Nah itu yang harus termasuk undang-undang political financing, pendanaan politik, sehingga oligarki itu bukan diatasi dengan kekuatan pemimpin, tapi juga ada regulasi. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.